VIP nomor 8, ketika Tang San melihat lot terakhir kedua ini, pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Dia segera mengenali apa itu. Dia juga akhirnya mengerti mengapa Suanyu selalu menahan diri dalam lelang sebelumnya. Berbicara secara logis, klan naga dan klan iblis Phoenix memiliki warisan terpanjang, terutama klan naga, yang dikenal sebagai klan kuat pertama dan suka mengumpulkan harta, bagaimana mereka bisa begitu rendah. Bahkan tombak naga cerah tidak bersaing dengannya dengan seluruh kekuatannya. Ternyata untuk pelelangan di depanku. Di atas panggung, Kaisar Iblis Besar Tianhu menatap pria kecil yang marah di udara dengan kekaguman di matanya. Mungkin banyak dari kamu penawar tidak mengenalnya, jadi aku dapat memberitahumu siapa dia. Di dunia kita, apa yang ada di mana-mana? Elemen dari berbagai atribut, bahkan garis keturunan kita, memiliki atributnya sendiri. Dan pria kecil di depannya adalah perwujudan dari elemen cahaya, dan itu juga bisa disebut elf elemen cahaya. Ini adalah tubuh roh elemen cahaya paling murni yang lahir setelah elemen cahaya sangat kental dan telah dibudidayakan selama ribuan tahun. Kemanapun dia pergi, dia adalah cahaya, dan semua cahaya adalah afinitasnya. Itu tidak bisa lagi digambarkan sebagai artefak, tetapi untuk keberadaan atribut elemen cahaya, perannya jauh lebih kuat daripada artefak. Aku tidak akan mengatakan lebih banyak. Ini bukan atribut elemen cahaya, jadi tidak masuk akal untuk mendapatkannya, tetapi jika itu adalah keberadaan atribut cahaya dan dapat memperoleh persetujuannya, maka itu pasti akan mendapatkan dorongan yang kuat, jauh lebih unggul dari senjata ilahi. Harga awal adalah 30.000 amethyst coins, dan setiap kenaikan tidak kurang dari 1.000 amethyst coins. Mulai sekarang, Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak memperkenalkan asal-usul elf elemen cahaya, tubuh roh yang lahir dari elemen tersebut, yang tidak diragukan lagi merupakan situasi yang sangat langka. Sama seperti objek yang dapat diolah menjadi esensi, elemen juga memiliki kemungkinan untuk memadatkan kehendak mereka sendiri, tetapi kemungkinan ini terlalu rendah, apalagi elf elemen cahaya ini jelas sudah dewasa, dan memilikinya setara dengan membawa rumah harta karun elemen cahaya yang bergerak. Harga awal 30.000 amethyst coins segera melebihi harga transaksi kalung kiling Tongsheng, yang menunjukkan betapa berharganya itu. Dibandingkan dengan kalung kiling Tongsheng, cakupan penggunaannya sebenarnya lebih kecil. Meskipun ada banyak praktisi dengan atribut cahaya, setidaknya di antara semua kaisar saat ini, tidak ada atribut cahaya murni. Namun, di antara para pesaing dalam pertempuran kaisar ini, ada. Mata Suanyu menjadi sangat bersemangat sejak kemunculan peri elemen cahaya. Bahkan jika dia sudah tahu tentang keberadaan lot ini sebelumnya, tetapi ketika dia benar-benar melihat roh elemen ringan ini, dia berani percaya bahwa lot ini benar-benar diambil. Elf elemen cahaya dibawa keluar untuk berpartisipasi dalam pelelangan, dan ada perdebatan sengit di dalam istana leluhur. Kaisar yang setuju dan tidak setuju hampir menempati setengah dari masing-masing. Pada akhirnya, Kaisar Iblis Tianhu yang memutuskan untuk menggunakan harga awal yang tinggi untuk mengeluarkan elf elemen cahaya dan berpartisipasi dalam pelelangan ini. Ambil, kamu harus mengambilnya, Patriark, elf elemen ringan ini juga sangat penting bagi kami. Dengan dia bersinar, itu pasti akan menguntungkan pertumbuhan klan kami, dan itu juga akan meningkat untukmu, tetua klan pohon emas biru sudah sedikit bersemangat. Meskipun keluarga pohon emas biru bukanlah peri kehidupan nyata, dalam hal energi kehidupan murni dan tingkat tinggi, mereka sebenarnya agak dekat dengan keberadaan semacam ini, oleh karena itu, mereka juga dapat sangat merasakan cahaya yang berasal dari kemurnian energi elf elemen cahaya. Jika keberadaan seperti itu dibiarkan, itu hanyalah sebuah kejahatan. Meskipun mereka adalah elemen kehidupan, cahaya dan kehidupan selalu sangat bersahabat. Tang San mengangguk ringan, tetapi senyum misterius muncul di matanya. 30.000 koin ametis. Ruang VIP nomor 10. Klan Naga memilih untuk segera menawar. Semua praktisi yang berpartisipasi dalam pelelangan tahu bahwa Suanyu, Raja Naga yang cerah dari klan Naga, adalah pesaing penting dalam pertempuran untuk Kaisar. Sebelumnya, klan Naga selalu berpartisipasi dalam pelelangan dengan sangat konservatif. Kali ini, mereka tidak akan lagi dipesan. Dari saat kutipan ada rasa keinginan untuk menang. 50.000 koin ametis. Dia di sini. Dia di sini lagi. Kali ini, bahkan Suanyu tidak bisa duduk diam di ruang VIP nomor 10, dan tiba-tiba berdiri. Ada niat membunuh yang kuat di matanya yang tidak bisa disembunyikan. Ruang VIP 8. Tidak diragukan lagi, itu adalah ruang VIP nomor 8, dan Tang San lah yang memiliki cara untuk menaikkan harga ini. 60.000 koin ametis, kamar VIP nomor 10.
Su Anyu menaikkan harganya lagi. Kali ini dia juga langsung menambah 10.000. Semua orang tahu bahwa elf elemen cahaya itu bagus, tetapi harga yang melonjak tepat setelah pelelangan dimulai, sehingga sebagian besar penawar memiliki perasaan yang luar biasa. Harganya juga mengerikan, bahkan dapat dikatakan bahwa itu benar-benar di luar imajinasi mereka. 60.000, ini 60.000 koin ametis. Berapa lama batas sebelumnya 25.000 baru saja muncul. Ini bahkan lebih dari 2 kali lipat dalam sekali jalan. 70.000 koin ametis, ruang VIP nomor 8. Tang San menaikkan harganya lagi. Napas Su Anyu menjadi lebih berat, dan semua naga di ruang VIP nomor 10 telah berdiri. Di tempat lain, aku khawatir mereka telah meletus, dan mereka bergegas keluar untuk merobek klan pohon emas biru yang keji itu. Di mata mereka, klan pohon emas biru bahkan tidak lebih kuat dari semut. Jika bukan karena berkah dari leluhur pohon, klan pohon emas biru hanya akan menjadi sumber daya. Namun, provokasi yang berulang kali membuat semua naga marah. 80.000 amethyst coins, VIP room nomor 10. Su Anyu tidak punya pilihan. Jika hanya ada satu lot yang harus dia dapatkan, itu adalah Light Elemental Elf. Karena elf elemen cahaya ini, ia memiliki keyakinan lebih dari 90% bahwa ia dapat menjadi seorang kaisar. Ini adalah kesempatannya untuk menjadi seorang kaisar, dan ia tidak dapat dilepaskan bagaimanapun caranya. Pada saat ini, matanya mulai menjadi merah. 90.000 koin ametis, ruang VIP nomor 8. Tang San tetap bergeming. Seluruh lelang istana leluhur sekarang benar-benar sunyi. 90.000, ini koin ametis. Apakah kamu yakin itu bukan koin elemental? Tidak ada yang akan membayangkan bahwa klan pohon emas biru akan menunjukkan kekuatan finansial yang begitu kuat. Ruang VIP ke-10 jatuh ke dalam keheningan singkat, dan pada saat berikutnya, rasa kesadaran muncul di sisi Tang San. Patriark Jin, apakah kamu dan aku harus menjadi musuh? Kesadaran Su Anyu membawa niat dan kekuatan membunuh yang kuat. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, ini hanya kompetisi yang adil. Saudara Su, tidak bisakah kamu membelinya? Su Anyu terdiam sejenak, klan pohon emas biru itu netral, dan klanku mendukungnya. Dan aku berjanji kepadamu, apakah aku bisa menjadi penguasa kota Crystal City? Crystal City pasti akan mendukungnya. Oke, Tang San tidak banyak bicara, hanya setuju. 91.000 koin ametis, ruang VIP nomor 10. Klan naga menaikkan harganya lagi, tetapi tidak ada keraguan bahwa momentumnya lebih lemah kali ini. Namun, Tang San tidak menaikkan harganya lagi. Ruang VIP nomor 8 mereda. Apakah ada harga yang lebih tinggi? Ketika Kaisar Iblis Rubah Surgawi menanyakan kalimat ini, dia merasa sedikit aneh. Lebih dari 90.000 koin ametis. Tidak, item ini adalah harga tertinggi hari ini, bukan? Tidak bisakah poros besar terakhir di belakang mencapai harga ini? Dia mungkin tahu kekayaan klan naga. Semua koin ametis yang dapat digunakan oleh seluruh klan naga tidak boleh melebihi 150.000. Aku telah menembak banyak hal sebelumnya. Dan ini mengacu pada semua naga, bahkan naga gelap. Lebih dari 90.000 koin ametis pasti melubangi kekayaan klan naga. Dari semua ras, pasti tidak lebih dari 10 yang dapat membawa lebih dari 100.000 ametis coins untuk berpartisipasi dalam lelang ini. Menggunakan lebih dari 90.000 ametis coins untuk menembak banyak, ini jelas merupakan jumlah uang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertanyaan lain di benaknya adalah berapa banyak uang yang dimiliki klan pohon emas biru. Dia telah menghabiskan begitu banyak di masa lalu, dan dia masih dapat menghabiskan 90.000 kali ini. Berani berpartisipasi dalam pelelangan, itu berarti dia harus memiliki begitu banyak uang di tangannya. Tidak ada yang berani meledakkan amarahnya di sini ketika semua kaisar ada di sana. Bahkan penguasa kota tidak tahan dengan rasa bersalah seperti itu. 91.000 koin ametis untuk pertama kalinya. Mungkin karena dia merasa bahwa Raja Naga Cerah Su Anyu menjadi gila, Kaisar Iblis Tianhu dengan cepat memulai hitungan mundur terakhir. Pada saat ini, duduk di ruang VIP nomor 3, kepala klan Monster Phoenix saling memandang dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka secara alami tahu pentingnya elf elemen cahaya untuk ras naga, dan mereka tidak akan pernah membiarkan Su Anyu berhasil dengan mudah. Oleh karena itu, ketika pelelangan baru saja dimulai, mereka siap untuk mulai berpartisipasi, atau membuat masalah. Namun, sebelum mereka mulai, mereka mendapati diri mereka tidak dapat berpartisipasi. Dalam lelang sebelumnya,
Mereka juga memenangkan banyak hal baik cadangan mata uang seluruh Phoenix Monster Rache hanya 90.000 amethyst coins. Dengan kata lain, tawaran terakhir Suanyu melebihi semua tawaran yang tersisa. Tentu saja, mereka juga percaya bahwa setelah menyelesaikan lelang ini, klan naga akan benar-benar kehilangan daya saing mereka untuk 3 lelang berikutnya. 91.000, ini adalah angka yang tidak berani mereka bayangkan sebelumnya, tetapi mereka dipaksa keluar. Untuk klan Pohon Emas Biru, keuntungan klan Monster Phoenix sangat meningkat, tentu saja, premisnya adalah bahwa lelang berikutnya tidak akan bersaing dengan mereka. 91.000 koin ametis untuk kedua kalinya. 91.000 koin ametis untuk ketiga kalinya. Deal, itu milik VIP room nomor 10. Baru pada saat palu dijatuhkan, seluruh tubuh Suanyu menjadi rileks, dia menghela nafas panjang, dan duduk kembali ke posisi semula. Saudaraku, setelah pelelangan selesai, aku akan membunuh bajingan itu. Raja Naga Api berkata dengan kejam. Hampir semua kekuatan naga yang hadir marah, 91.000. Ini hampir menghabiskan warisan naga. Suanyu menutup matanya dengan lelah, melambaikan tangannya, dan berkata, lupakan saja. Apakah menurutmu ras lain akan memungkinkan kita untuk mendapatkan elf elemen cahaya dengan begitu lancar? Tanpa partisipasi klan Pohon Emas Biru, kita tidak akan diizinkan dengan mudah. Jika kamu mendapatkannya, akan ada penawaran ras lain. Dan persaingan keluarga Pohon Emas Biru agak masuk akal, dan elf elemen ringan memang berguna bagi mereka. Tang Mo Huang tidak bisa tidak berkata, saudaraku, mengapa kamu masih berbicara untuknya? Suanyu membuka kembali matanya, dan ada cahaya kuat yang berkedip-kedip di matanya. Tutup mulut, apa yang kamu tahu? Bagi kami, tidak ada yang lebih penting daripada menduduki posisi kaisar, dibandingkan dengan yang lain. Seperti apa, klan Pohon Emas Biru tidak boleh diremehkan, kekuatan finansial ini saja telah melampaui sebagian besar kota utama. Selain itu, di masa depan, klan Pohon Emas Biru harus tetap netral. Mereka mengusulkan agar klan di atas raja ditempatkan di semua kota besar untuk memurnikan dan memadatkan energi kehidupan untuk kota-kota besar. Ini juga sangat berarti bagi klan kami, dan lebih penting daripada konflik keinginan sesaat. Jin Miaolin ini sama sekali bukan apa-apa di kolam. Di masa depan, dia kemungkinan akan duduk di istana leluhur. Jika dia bisa menjadi seorang kaisar di masa depan, pencapaiannya di masa depan tidak akan berada di bawah Kaisar Iblis Tianhu. Lelang dimaksudkan untuk menjadi kompetisi yang adil. Klan Nagaku adalah klan paling kuat di daratan. Apakah kita masih perlu mengambilnya dengan paksa? Bagaimana kita bisa bertahan? Bagaimana kita bisa memenuhi warisan mahkota kristal dan mendapatkan kembali posisi tertinggi? Setelah mendengarkannya, kekuatan naga yang hadir secara bertahap menjadi tenang. Bagaimanapun, elf elemen cahaya akhirnya berada di tangan mereka. Mereka semua tahu kekuatan Suanyu. Ditambah dengan bantuan elf elemen cahaya, posisi kaisar hampir di ujung jarimu. Pada saat ini, itu benar-benar tidak boleh boros. Ruang VIP 8. Kakak, baru saja menyerah. Bukannya kita tidak punya uang, elf elemen cahaya itu sangat imut. Jin Miaosen berkata dengan sedikit enggan. Tang San berkata sambil tersenyum, jika itu benar-benar difilmkan, aku khawatir naga akan datang ke pintu. Tidakkah kamu melihat bahwa mereka pasti akan memenangkan ini? Selain itu, aku berhasil membuat Crystal City mendukung netralitas klanku. Itu cukup, ini harga yang harus dibayar, dan lot berikutnya akan keluar dari persaingan. Penatua mengangguk dan berkata, keluarga naga benar-benar tidak bisa menyinggung terlalu banyak, tapi sangat disayangkan. Itu adalah elf elemen cahaya. Tidak selalu mungkin untuk melahirkan elemen elf dalam 10.000 tahun. Mereka cocok dengan keluargaku dalam arti tertentu, leluhur pohon sebenarnya adalah akar dari roh elemen kehidupan, dan akhirnya berakar untuk membentuk tubuh. Tang San tidak terkejut dengan kata-kata tetua pertama. Di alam ini tanpa alam para dewa, roh unsur apapun dapat dikatakan sebagai keberadaan yang paling diberkati di alam, dan sangat normal untuk memiliki pencapaian besar. Kaisar Iblis Rubah Surgawi mengambil kembali roh elemental cahaya, dan cahaya di rumah lelang kembali ke keadaan sebelumnya. Setelah pelelangan 2 lot terakhir ini, panas di antara penonton telah mencapai puncaknya. Meskipun hanya kedua pihak yang benar-benar terlibat dalam penawaran elf elemen cahaya barusan, mereka masih menonton dengan antusias. 91.000 koin ametis, ini mungkin seri seumur hidup, bukan? Kaisar Iblis Besar Tianhu tersenyum dan berkata, sejujurnya, aku tidak menyangka harga akhir dari Light Elemental Elf mencapai harga setinggi itu. Namun,
Selamat untuk kamar VIP nomor 10. Aku yakin kamu akan mendapatkan manfaatnya dan merasakan harganya layak. 90.000 koin ametis untuk membeli kaisar memang sepadan dengan uangnya. Selanjutnya, kita akan memasuki pelelangan 3 lot terakhir. Mari kita perjelas tentang lot ketiga hingga terakhir. Saat dia berkata, Kaisar Iblis Besar Tianhu melambaikan tangannya, dan cahaya putih mekar darinya, menyelimuti seluruh area lelang. Bahkan untuk elf elemen cahaya sebelumnya, tidak ada perlindungan yang begitu ketat. Segera setelah itu, sesuatu yang hitam pekat seperti tinta muncul dari bawah. Begitu muncul, sepertinya ada suara seperti hantu yang menangis dan serigala melolong di seluruh panggung lelang, dan bahkan penawar yang lebih lemah pun merasa sedikit pusing dan mual, dan tubuh mereka gemetar. Begitu kabut hitam muncul, itu mulai bergegas ke kiri dan ke kanan, dengan sangat keras berusaha untuk keluar dari penghalang yang didirikan oleh Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Tapi ini jelas sia-sia. Tapi keberadaan ini bahkan mencoba menyerang Kaisar Iblis Rubah Surgawi, energi hitam mengembun menjadi seringai menakutkan, dan membuka mulutnya untuk menggigit Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Tapi itu hancur dengan cepat. Ketika menyentuh cahaya putih di tubuh Kaisar Iblis Tianhu, itu bahkan mengeluarkan suara yang mirip dengan jeritan, dan penawar yang mendengarkannya merasakan getaran jiwa. Suara Kaisar Iblis Tianhu mengikuti di antara hadirin, ini adalah barang lelang yang sangat berbahaya. Kami juga telah memikirkannya dengan hati-hati ketika kami menjualnya untuk dilelang. Barang lelang ini untuk kami bertiga pergi ke pelelangan. Bersama-sama, itu dibawa kembali dari Laut Kuning yang kotor. Klan Rubah Surgawiku telah memadatkan keberuntungan untuk daratan selama bertahun-tahun, tetapi tidak dapat disangkal bahwa karena semua keberuntungan telah terkonsentrasi pada klan monster dan klan rohku, banyak keberadaan negatif telah lahir di pesawat. Lawan dari keberuntungan adalah kemalangan. Apa yang kamu lihat di depanmu adalah roh kemalangan yang lahir di Laut Kuning yang kotor. Roh kemalangan ini sangat kuat, dan sudah memiliki kekuatan untuk memasuki tingkat kaisar. Setelah kamu terjerat olehnya, itu akan ditelan oleh keberuntungan sampai mati. Kami mengambilnya kembali, awalnya untuk memperbaikinya untuk memurnikan nasib buruk ini. Tapi siapa yang tahu, semangat nasib buruk sangat padat, kecuali jika aku mengkonsumsi sumber daya besar rasku dan keberuntungan benua, tidak ada cara untuk memurnikannya sepenuhnya. Setelah penelitian yang cermat, kami telah menyebarkan kesadaran spiritual dari roh malapetaka ini, dan hanya mempertahankan nalurinya. Dan menyegelnya di dalam manik-manik nasib buruk, manik-manik nasib buruk ini dapat digunakan untuk merangsang nasib buruk. Begitu manik-manik nasib buruk mengenali pemiliknya, maka nasib buruk dapat didorong oleh pengguna untuk menyerang musuh. Tentu saja, nasib buruk dan keberuntungan tidak dapat memainkan peran besar dalam pertarungan. Ini setara dengan praktisi yang sebanding dengan Raja Iblis Besar Klan Rubah Surgawiku, tetapi hanya dapat menimbulkan nasib buruk. Seberapa kuat kendali keberuntungan klan Tianhu? Ini adalah kebalikan dari Tianhu yang terkenal, dan Pearl of Doom jelas merupakan artefak di antara artefak. Bayangkan saja, jika selama pertempuran, jika kamu menggunakan Orb of Doom untuk menimbulkan kesialan pada lawan, kesialan di level Great Demon King, bagaimana lawan bisa terus bertarung? Kekuatan mereka sendiri tidak dapat digunakan. Ini juga mengacu pada keberadaan level yang sama dengan Great Demon King. Jika kamu berubah menjadi lawan tingkat yang lebih rendah, aku khawatir kamu akan ditelan oleh nasib buruk. Namun, yang perlu aku perjelas adalah masalahnya sendiri. Butir malapetaka ini dibuat setelah pertimbangan yang cermat, dan itu menghabiskan banyak energiku. Pada akhirnya, aku berharap kekuatan malapetaka dapat diselesaikan. Oleh karena itu, dalam proses menggunakan Orb of Doom, itu sebenarnya melahap keberuntungan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak keberuntungan yang ditelan, semakin banyak keberuntungan yang akan dimurnikan secara bertahap, jadi itu adalah artefak yang akan melemah secara bertahap. Pada saat yang sama, jika pengguna membawanya terlalu lama, terutama jika pengguna tidak melahap cukup banyak keberuntungan untuk menekan nasib buruk internal, ada risiko serangan balik. Ini harus dilakukan dengan hati-hati. Namun, itu sedang dalam masa kejayaannya sekarang. Saat dia berbicara, Kaisar Iblis Besar Tianhu mengulurkan kaki kanannya dan mengetuk ringan di tanah di depannya. Tiba-tiba, lingkaran sihir putih besar dengan cepat menyebar dari bawah kakinya, dan kekuatan hisap yang kuat tampaknya hanya itu. Terlahir dari bawah kakinya, awan gelap malapetaka yang ganas di udara tiba-tiba menyatu ke arahnya seperti lautan sungai. Ketika Kaisar Iblis Rubah Surgawi mengangkat tangannya, ada manik-manik seukuran telur merpati putih susu di telapak tangannya, dan aliran udara hitam yang sehitam tinta menyerbu masuk. Segera,
batu permata telur merpati putih susu asli telah menjadi hitam seperti tinta. Tanpa ragu, ini adalah Pearl of Doom. Ini jelas merupakan tingkat atas, dan itu juga merupakan artefak yang sangat aneh. Di ruang VIP di nomor 8, mata Tang San sedikit menyipit ketika dia melihat mutiara malapetaka ini. Ternyata Kaisar Iblis Rubah Surgawi juga menyadari efek samping dari keberuntungan yang terlalu padat, dan dia tidak tahu kapan dia memperbaiki bola kesialan ini. Namun meski begitu, pada kenyataannya, hal itu terus membawa kesialan bagi semua ras kecuali benua peri. Sama seperti wabah laut di Samudra Biru yang tak berujung, bukan dari sini. Dia memiliki kalkulus yang bagus. Memiliki Orb of Doom ini tidak diragukan lagi akan membuat pemegangnya lebih kuat, dan dalam pertempuran berikutnya untuk menaklukkan Kaisar, dia pasti akan dapat menempati tingkat keuntungan yang cukup besar. Selama pertempuran, nasib buruk dilepaskan, dan Raja Iblis Besar adalah orang kuat dengan keberuntungan yang kuat. Dengan melepaskan nasib buruk pada mereka, ia dapat menyelesaikan energi dalam manik nasib buruk ini. Klan Tianhu tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran Kaisar, dan tentu saja itu tidak ada hubungannya dengan klan Tianhu. Dan begitu kamu diganggu oleh nasib buruk dan menyerap keberuntungan, itu tidak akan berakhir setelah pertandingan, tetapi akan terus mempengaruhi untuk waktu yang lama. Ini adalah artefak yang sangat kejam. Dan jika manik-manik nasib buruk digunakan cukup banyak dalam pertempuran Kaisar, nasib buruk di dalamnya akan sangat berkurang, dan Kaisar Iblis Tianhu secara alami akan aman. Ya, dia aman. Pembuatan bola malapetaka ini harus didasarkan pada keberuntungan Kaisar Iblis Rubah Surgawi sendiri, dan hanya kultivasinya yang dapat mengendalikan malapetaka yang begitu besar. Faktanya, jika kemalangan ini tidak diselesaikan tepat waktu, objek sebenarnya dari serangan balik adalah Kaisar Iblis Tianhu sendiri. Idealnya, dia harus menurunkan artefak ini dan menyimpannya, menunggunya untuk menyerang Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Tetapi setelah Tang San berpikir sebentar, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melakukan ini. Siapapun yang mengambil gambar Orb of Doom ini pasti akan menerima perawatan dari Kaisar Iblis Rubah Surgawi, yang akan diawasi setiap saat dan bahkan akan mendesak pemiliknya untuk menggunakannya. Aku tidak bisa dipandang sebelah mata olehnya sekarang. Jadi, apapun yang terjadi, Tang San tidak dapat secara langsung memiliki keberadaan ini. Jika dia ingin melakukannya, biarkan dia melakukannya. Bagaimanapun, keberuntungan monster dan roh juga berkurang. Harga awal masih 30.000 koin ametis, dan setiap kenaikan tidak kurang dari 1.000 koin ametis. Mulai sekarang, di atas panggung, Kaisar Iblis Tianhu mengumumkan dimulainya pelelangan. 30.000 koin ametis nomor 1 ruang VIP. Orang pertama yang menawar adalah klan Tianhu. 31.000 koin ametis, ruang VIP nomor 6. Ork raksasa Behemoth menembak lagi. Ketika sampai pada 3 lelang terakhir, praktisi utama mulai menawar tanpa syarat. Di ruang VIP pada nomor 11, di bawah bujukan Putri Merak, Xiao Mei, yang ragu-ragu apakah akan berpartisipasi dalam pelelangan, tiba-tiba mendengar suara yang dalam, "Jangan lakukan ini, mudah terjebak karena efeknya." Mendengar suara ini, dia tiba-tiba menjadi tenang dan mengatakan sesuatu kepada kedua ibu itu dengan suara rendah. Tidak ikut lelang. Sumber suara ini secara alami bukan Tang San. Tang San tidak akan menggunakan akal ilahi untuk mengirimkan suaranya secara langsung saat ini, agar tidak diekspos. Itu adalah suara Kaisar Iblis Besar Undead. Pada awalnya, dia ada di sana bersama Kaisar Iblis Tianhu yang pergi ke Laut Kuning yang kotor. Persaingan untuk Doom Badge tidak terlalu ketat pada awalnya, dengan tawaran baru sesekali. Namun lambat laun, frekuensi kutipan mulai meningkat. Lebih dari setengah ruang VIP, dan bahkan beberapa kekuatan di luar ruang VIP mulai berpartisipasi dalam kompetisi. Meskipun tidak ada kenaikan harga 11.000 seperti Elf Elemen Cahaya sebelumnya, tetapi segera, harga manik-manik malapetaka juga telah dinaikkan menjadi lebih dari 50.000 koin ametis. Dalam keadaan normal, artefak yang kuat ini sebenarnya akan menyebabkan ketakutan banyak orang, dan masalah serangan balik harus diperhitungkan. Namun, pertempuran Kaisar akan segera dimulai, dan sekarang benar-benar tidak mungkin untuk mempedulikannya. Memiliki artefak ini tidak diragukan lagi akan memiliki efek besar pada pertempuran Kaisar. Elf Elemen Cahaya di depan hanya dapat digunakan dengan keberadaan atribut cahaya, tetapi bola malapetaka ini tidak membedakan ras. Selain itu, keberadaan yang lebih lemah ingin mendapatkan kesempatan dalam pertempuran Kaisar, semakin penting artefak ini. Kaisar Iblis Rubah Surgawi memang keren.
Mengambil benda seperti itu untuk dilelang saat ini tidak hanya dapat menghasilkan banyak uang, tetapi juga memecahkan masalah nasib buruk. Mengambil keuntungan dari pertempuran menduduki kaisar ini, biarkan banyak orang kuat membantunya berbagi nasib buruk ini. Ini tidak akan datang ke klan Tianhu, membunuh dua burung dengan satu batu. Kali ini Tang San hanya menonton dengan mata dingin, diam-diam mengamati. Dumbet adalah lot ketiga hingga terakhir, dan setelah itu, ada dua lot lagi. Tidak diragukan lagi, semakin lama semakin berharga. Jika Light Elemental Elf tidak memiliki diri mereka sendiri, mereka mungkin tidak akan bisa mendapatkan harga setinggi itu. Meskipun tidak ada harga tinggi satu kali untuk Manik Doom ini, ada lebih banyak penawar yang berpartisipasi dalam pelelangan, dan harga akhir sulit untuk dikatakan. Benar saja, seperti yang dia duga, pelelangan Manik Doom berlangsung lama, dan harganya selalu naik sedikit. Tidak sampai pesanan 80.000 koin ametis berlalu, jumlah peserta mulai berkurang. Tapi ajaibnya, jumlah peserta di ruang VIP berkurang, yang gagal masuk ruang VIP, tapi masih ada 3 penawar yang terus ikut. Tidak peduli bagaimana mereka mendapatkan uang mereka harus mengakui bahwa naga tersembunyi dan harimau berjongkok ada di antara orang-orang. Bagaimana mereka bisa mengumpulkan uang sebanyak itu? Setelah 100.000 koin ametis, harga lelang Pearl of Doom masih lebih dari 100.000 koin ametis. Ini memang artefak kuat yang dapat mengubah situasi pertempuran, tetapi ada peluang untuk melawannya. Pada akhirnya, Manik Malapetaka dijual dengan harga 115.000 koin ametis, dan itu tidak diambil oleh praktisi utama di ruang VIP, tetapi oleh penawar lain, yang tidak diketahui. 15.000 ametis coins. Ini adalah harga tertinggi hari ini, dan masih melebihi harga Light Elemental Elf. Saudaraku, mengapa kita tidak berpartisipasi dalam pelelangan ini? Jin Miaosen bertanya pada Tang San. Tang San meliriknya, dan berkata, mutiara malapetaka ini bukanlah hal yang baik, meskipun dapat membawa nasib buruk kepada orang lain, tetapi jika menghadapi keberadaan dengan ki yang sangat kuat, jika memantulkan nasib buruk, orang yang tidak beruntung adalah kastornya. Ini pedang bermata dua, apalagi, bahkan jika kamu dapat terus menekan lawanmu, Orb of Doom itu sendiri memiliki nasib buruk, dan pasti akan dihantui oleh nasib buruk di masa depan. Ini adalah hal yang tidak menyenangkan. Yang kuat yang menggunakannya untuk berpartisipasi dalam pertempuran kaisar pasti tidak akan datang pada akhirnya, itu juga akan membawa nasib yang sangat buruk bagi dirinya sendiri. Ini adalah senjata pembunuh, dan sangat mungkin tidak hanya pemiliknya yang akan dikutuk olehnya, tetapi bahkan ras mereka sama. Bagaimana aku bisa membawa bencana ke klan pohon emas biru kami? Yah, Patriark benar, Penatua di samping berkata, ngomong-ngomong, ketika aku melihat benda ini, aku merasa sangat tidak nyaman, jangan khawatir tentang itu. Namun, Patriark, barang yang kami menangkan di lelang kali ini, aku khawatir itu tidak cukup untuk membantumu memenangkan pertempuran kaisar, jika dua lot terakhir cukup baik, jangan pelit dengan uang, dan kami akan memenangkannya dengan cara apapun. Di antara hal-hal yang difoto Tang San, menurutnya, tombak naga cerah agak berguna, naga ganas itu tidak yakin, dan tubuh Wangi Lianzi agak berguna, tetapi tidak bisa memutuskan hasilnya. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menemukan kontraktor yang cocok untuk kalung doa spiritual? Meskipun banyak uang telah dihabiskan, tidak ada artefak kuat yang benar-benar dapat mempengaruhi pertempuran kaisar. Elf elemen cahaya barusan, Penatua Agung sebenarnya sangat mendukung Tang San dalam menjatuhkannya. Elemen cahaya dan energi kehidupan selalu bersahabat. Jika mereka diturunkan, mungkin ada peningkatan yang kuat, tetapi pada akhirnya, Tang San masih memberinya ke klan naga. Ini juga bisa dimengerti, keluarga naga sangat kuat, dan itu benar-benar menyinggung kematian, bukan itu jalannya. Penatua Agung merasa sedikit sedih saat ini. Klan pohon emas biru sendiri masih terlalu buruk dalam bertarung. Bahkan lelang super seperti itu tampaknya tidak akan mampu membalikkan keadaan, dan uang tidak dapat menyelesaikan masalah. Manik-manik nasib buruk dijual dengan harga tinggi, dan Kaisar Iblis besar di atas panggung dalam suasana hati yang baik, dan dia langsung mengatakan bahwa dia akan memberikan batu keberuntungan pelindung tubuh dengan manik-manik nasib buruk, sehingga pemiliknya bisa mengimbangi serangan balik sampai batas tertentu. Selanjutnya adalah lot final terakhir kita. Sebelum poros besar final muncul, pasti akan membawa kejutan bagi setiap peserta. Untuk dapat melihat lot ini, saya percaya bahwa untuk sebagian besar penawar, sudah beruntung dalam hidup ini. Ayo, mari kita undang lot terakhir hari ini. Lelang akan segera berakhir, dan tidak diragukan lagi bahwa ini akan menjadi waktu yang paling menarik dan mengasyikkan sejak lelang 3 hari.
Setiap penawar sudah melupakan kelelahan mereka saat ini, dan dengan bersemangat menunggu penampilan lot terakhir. Lapisan halo lembut terpancar dari bawah. Saat cahaya muncul, sebuah kolom perlahan naik dari bawah. Volume kolom itu tidak kecil. Melihat pilar ini, Tang San, yang telah melihat keberadaan serupa sebelumnya, tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Ini, Kaisar Tianzhu. Istana leluhur benar-benar mengeluarkan Kaisar Tianzhu. Apa artinya ini? Mungkinkah pelelangan itu untuk warisan Kaisar Tianzhu? Tidak apa-apa, untuk menghasilkan uang, ini benar-benar maha kuasa. Bahkan Kaisar Tianzhu, bisakah itu dilelang? Kaisar Tianzhu ini naik perlahan, dan segera, ia naik ke tingkat yang sangat tinggi seolah-olah akan menembus langit, 100 meter, 200 meter, 300 meter, 400 meter. Ketika ketinggian melebihi 400 meter, ekspresi Tang San menjadi sedikit bermartabat. Kamu harus tahu bahwa di dalam Dewan Pengadilan Leluhur, tidak banyak Kaisar Tianzhu lebih dari 400 meter. Dia terkesan oleh Kaisar Tianzhu yang memberinya afinitas hari itu, terutama yang di atas 400 meter, tetapi dia benar-benar yakin bahwa tidak ada yang seperti itu. Pilar Kaisar Surga ini terlihat telanjang, dan silindernya berwarna putih keperakan, seolah-olah diukir dari logam, tetapi tidak ada fitur lain di atasnya, tidak ada naga dan harimau, tidak ada karakteristik ras, seperti pilar lurus. Tetapi aura di atasnya benar-benar mustahil bagi Tang San untuk mengakui kesalahan, ini adalah Kaisar Tianzhu, 100%. Seorang Kaisar Tianzhu yang tidak muncul di Dewan Pengadilan Leluhur, apa sebenarnya ini? Ketinggian Kaisar Tianzhu masih meningkat, dan berhenti dengan mantap hingga melebihi 450 meter. Itu juga telah menjadi pusat perhatian, dan banyak penawar di bawah ini tidak tahu apa itu. Namun, pemilik kota di ruang VIP semua mengenali identitas Huang Tianzhu, setelah semua mengalami pembekalan pengadilan leluhur. Kaisar Iblis Rubah Surgawi menunjukkan emosi di wajahnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, mungkin banyak dari kamu penawar tidak tahu apa ini. Biarkan aku memberimu pengantar singkat. Semua penguasa kota utama yang hadir harus melihatnya. Telah ada keberadaan yang sama. Ya, ini adalah Kaisar Tianzhu. Setelah setiap kaisar meninggal, Kaisar Tianzhu yang sesuai akan lahir, atau ketika seorang kaisar menjadi kaisar, Kaisar Tianzhu akan lahir, dan setelah kematian, kaisar akan memiliki sinar kesadaran spiritual, memasuki desa Huangtian, yang merupakan kemungkinan bagi klannya untuk pewaris di masa depan. Itu juga merupakan tanda yang ditinggalkan oleh kaisar di pesawat ini. Untuk memiliki pilar kaisar, hampir setiap monster dan roh memiliki kemuliaan terbesar dan setiap penguasa kota dari kota utama akan memiliki 3 hari untuk memilih dan diakui oleh Kaisar Tianzhu, ketika dia datang ke istana leluhur untuk melaporkan tugasnya, dan penguasa kota yang diakui akan menerima warisan tertentu. Ini juga merupakan keuntungan yang hanya dimiliki oleh penguasa kota. Bahkan para patriark dari berbagai klan tidak memiliki kualifikasi ini. Dan pilar kaisar yang kamu lihat di depanmu adalah yang sangat istimewa. Penguasa kota yang hadir harus melihat ini. Bukankah pilar Kaisar Tianzhu yang kamu lihat ini tidak muncul di istana leluhur? Ya, itu sangat istimewa, dan justru karena itu adalah keberadaan khusus sehingga ia tidak dapat memasuki istana leluhur. Karena, kaisar inilah yang melahirkan Kaisar Tianzhu, bukan anggota klan monster atau klan roh kita. Tepatnya, dia adalah satu-satunya kaisar yang kita kenal di luar 2 klan kita. Begitu pernyataan ini keluar, para penonton gempar. Kamu harus tahu bahwa dalam catatan sejarah benua peri, hanya monster dan roh yang dapat melahirkan kaisar, dan tidak ada kaisar ras lain yang pernah muncul. Ini adalah catatan di benua peri untuk waktu yang lama. Sekarang, Kaisar Rubah Surgawi benar-benar memberitahu mereka bahwa ada orang-orang dari ras lain yang telah muncul sebelumnya, dan Kaisar Tianzhu lahir. Guncangan pemilik kota sangat kuat. Kaisar Tianzhu, yang panjangnya lebih dari 450 meter. Ini harus berada di 10 besar di antara kaisar dalam sejarah istana leluhur. Mata Kaisar Iblis Rubah Surgawi sedikit lebih dalam, keberadaan yang menjadi kaisar adalah manusia. Ya, manusialah yang menurutmu adalah budak dan pelayan. Tidak terbayangkan, sangat lemah, dan manusia tanpa kemampuan bawaan dapat benar-benar berkultivasi untuk menjadi kaisar, dan mereka masih kaisar yang cukup kuat. Setelah mendengar ini, Xiao Mei di ruang VIP 11 tiba-tiba berdiri. Tang San di ruang VIP di nomor 8 mengedipkan pupil matanya. Dia akhirnya mengerti mengapa Kaisar Iblis Rubah Surgawi selalu begitu takut pada manusia. Ternyata benar-benar ada manusia yang telah berkultivasi hingga level kaisar.
Kaisar Iblis Besar Tianhu melanjutkan, manusia ini telah mengambil jalan yang berbeda. Dia mengambil rute yang sangat aneh. Ini adalah rute yang tidak dapat kita bayangkan. Ia tidak memiliki bakat dalam dirinya sendiri, tetapi sangat cerdas. Sejak masa kecil, dia telah menjadi pandai besi, yang menghususkan diri dalam bertanggung jawab untuk menempa semua jenis senjata. Karena kecerdikan dan kemajuannya yang cepat, dia tidak memiliki kemampuan atau bakat darah apapun. Dia hanya manusia biasa, tapi manusia biasa, dengan kemampuan, upaya dan imajinasinya sendiri, dia selalu membuat semua jenis senjata yang kuat, dan bahkan menemukan berbagai paduan untuk membuat senjata yang lebih kuat, dan secara bertahap mendapatkan sedikit reputasi. Karena senjata yang dia buat cukup bagus, dia secara bertahap mengumpulkan banyak kekayaan. Untuk menempa senjata yang lebih baik, dia mulai mencoba mengumpulkan darah dari berbagai ras yang kuat dan mengintegrasikannya ke dalam penempaannya. Dengan demikian, dia menciptakan lebih banyak spiritualitas senjata yang lebih kuat. Tetapi karena dia tidak memiliki kekuatan apapun, bagaimanapun, masih ada batasan, dan tidak mungkin untuk menempa keberadaan yang benar-benar kuat. Dia tidak berdamai dengan ini, dan kemudian, dia menemukan paduan khusus. Setelah paduan khusus ini secara tidak sengaja disempurnakan olehnya, dengan paduan ini, ia menemukan bahwa setelah menyerap darah tertentu, ia dapat secara singkat menyerap dan melepaskan kemampuan bawaan ras dari ras yang darahnya jauh lebih lemah, tetapi memang memiliki karakteristik itu. Agar dapat menggunakan kemampuan beberapa orang kuat untuk menempa lebih baik, ia mulai mempelajari logam khusus ini, dan bagaimana membuat kemampuan penyerapan dan pelepasan logam khusus ini lebih kuat dan terkendali. Dia melanjutkan penelitian ini selama 50 tahun. Setelah 50 tahun, akhirnya dia berhasil dalam penelitiannya. Setelah sukses, dia mengandalkan logam khusus ini untuk membuat keberadaan seperti kertas, dan kemudian menggunakan darahnya untuk mengembangkan kemampuannya untuk mencetak. Dengan cara ini, dia dapat menggunakannya untuk waktu yang singkat untuk membantu dirinya menyelesaikan penempaan. Menempa artefak selalu menjadi impiannya. Namun, yang tidak dia harapkan adalah, ternyata, kertas yang dia buat adalah sudah menjadi prototipe artefak. Ketika dia menggunakan kertas jenis ini untuk mencetak ratusan kemampuan garis keturunan dan mencoba menggabungkannya, hidupnya disublimasikan ke paduan ini, dan paduan itu memiliki nafas kehidupan, sama seperti monster dan roh, dan mereka memberi dia umpan balik yang kuat, yang memungkinkan dia untuk naik ke langit dalam satu gerakan dan menjadi praktisi urutan ke-9 dalam satu gerakan. Baru saat itulah dia menyadari bahwa penelitiannya sangat penting, jadi dia memutuskan untuk terus meneliti dan menyempurnakan paduannya. Dia tidak memiliki bakat untuk darah, tetapi kebangkitan paduan memberinya sebuah dorongan. Energi murni, energi ini dapat mendukungnya untuk mengerahkan berbagai kekuatan darah melalui logam ini. Dengan penelitian selangkah demi selangkah, kekuatannya juga meningkat dari hari ke hari, mengandalkan berbagai kemampuan halaman paduan, dia berhasil melewati bencana dan menjadi raja yang terkenal. Setelah itu, dia belajar selama 50 tahun dan membentuk sistem yang hanya miliknya. Pada akhirnya, dia menjadi kaisar dalam satu hari. Seperti yang kita semua tahu, Cheng Huang harus selamat dari malapetaka menjadi kaisar. Karena dia tidak memiliki bakat untuk garis keturunan, sangat mudah untuk dilewati. Ketika pengadilan leluhur bereaksi, dia telah berhasil melewati malapetaka. Ketika pengadilan leluhur pada saat itu menemukan bahwa kaisar yang menjadi kaisar sebenarnya adalah manusia, rasanya luar biasa. Jadi, kaisar pengadilan leluhur bergabung dan butuh 3 tahun untuk akhirnya menangkapnya. Dia membawanya kembali ke istana leluhur dan bertanya bagaimana dia menjadi kaisar. Dia tidak menyembunyikannya, dan memberitahu pengadilan leluhur situasinya satu persatu. Kaisarnya Tianzu dibentuk pada waktu itu. Meskipun kita tahu apa yang dia lakukan, namun, formula paduan menghilang selamanya. Sebelum ditangkap, dia menghancurkan segalanya. Dia akhirnya memilih untuk bunuh diri. Sebelum mati, dia memberitahu pengadilan leluhur bahwa semua rahasia ada di Kaisar Tianzunya. Jika suatu hari, siapapun yang dapat dikenali oleh Kaisar Tianzunya, akan bisa mendapatkan warisannya. Karena insiden itu, pengadilan leluhur menyelidiki secara menyeluruh hampir seluruh umat manusia dalam 10 tahun ke depan, tetapi aku belum menemukan keberadaan yang berbakat seperti dia. Namun, ini memang keajaiban umat manusia, dan warisannya ada di atas pilar kaisar yang dapat kamu lihat di depanmu. Jangan berpikir bahwa dia telah lulus dengan sukses. Sangat mudah bagi Huang Jie untuk meremehkan kemampuannya. Kemampuan seorang kaisar berbanding lurus dengan ketinggian Kaisar Tianzu.
Hari ini, di antara kaisar kita yang ada, Kaisar Tianzu dapat melampaui tinggi badannya, hanya 4, kamu dapat membayangkan betapa kuatnya mantan manusia ini. Tidak seorang pun dari kami dapat memastikan apakah Kaisar Tianzu ini dapat membawakanmu warisan. Namun, pengadilan leluhur memutuskan untuk mengambil keuntungan dari lelang super ini untuk membawa Kaisar Tianzu ini untuk dilelang. Pemenang lelang dapat datang kapan saja ke istana leluhur mencoba mengenali Kaisar Tianzu ini. Klannya juga bisa melakukannya, tapi Kaisar Tianzu masih harus tinggal di halaman leluhur. Pemenang lelang ini adalah satu-satunya yang bisa datang ke Kaisar Tianzu ini di masa depan. Sebuah kelompok etnis yang diakui. Oleh karena itu, dalam lelang ini, kami melelang kualifikasi. Ini adalah warisan lengkap Kaisar. Setelah warisan berhasil, hampir pasti menjadi seorang Kaisar. Tapi aku juga ingin mengingatkan semua orang bahwa setidaknya sejauh ini, tidak ada keberadaan yang dapat dikenali olehnya. Kami telah mencobanya, dan manusia juga tidak. Oleh karena itu, kamu harus mempertimbangkan masalah ini. Tentu saja, istana leluhur dapat menjamin bahwa energi yang terkandung dalam pilar kaisar ini benar-benar layak. Naik ke puncaknya, mulai menawar sekarang, warisan lengkap kaisar, harga awal adalah 50.000 koin ametis, dan setiap kenaikan tidak kurang dari 1.000 koin ametis. Apakah itu Tang San atau Xiao Mei? Duduk di ruang VIP dan mendengarkan pengenalan kaisar rubah-rubah surgawi, gejolak besar muncul di hatinya. Manusia pernah menjadi kaisar, tanpa bakat garis keturunan, itu setara dengan akhirnya menjadi kaisar berdasarkan kebijaksanaan mereka sendiri. Betapa luar biasa ini. Kemampuan untuk tampil tanpa bakat garis keturunan, bukankah ini yang dia cari, kemampuan yang bisa diturunkan di antara umat manusia. Telapak tangan Tang San mengepal, lalu perlahan melepaskannya. Dia tidak tahu apakah Kaisar Iblis Tianhu sengaja mengambil sebanyak itu saat ini. Penawar yang sengaja memancing manusia, misalnya Xiao Mei. Apa yang akan terjadi jika Xiao Mei mengambil undian? Ambil napas dalam-dalam, tidak peduli apa, ini tidak bisa diambil oleh Xiao Mei. Jika tidak, Kaisar Iblis Besar Tianhu pasti akan membuat istana leluhur semakin takut padanya, dan bahkan segera mengambil tindakan terhadap kota Keri. Jika itu adalah krisis, biarkan krisis itu menimpamu terlebih dahulu. Di ruang VIP 11, Xiao Mei menoleh untuk melihat Putri Merak. Ibu Baptis, berapa banyak koin ametis yang dapat kita mobilisasi sekarang? Putri Merak mengerutkan kening dan berkata, anakku, bukan karena ibumu tidak membiarkanmu menawar. Namun, pengadilan leluhur mengeluarkan barang lelang ini, sangat mungkin itu ditujukan untukmu. Kamu harus tahu bahwa Kaisar Iblis Tianhu selalu sangat waspada terhadapmu. Garis keturunan manusiamu sangat tidak disukai oleh istana leluhur. Karena alasan inilah kisah ini diceritakan hari ini. Jika kamu memenangkan lot ini, tidak peduli apakah kamu dapat memperoleh warisan atau tidak, Anda pasti akan menderita lebih banyak kecurigaan dari istana leluhur. Xiao Mei mengerucutkan bibir merahnya dengan erat, dan setelah keheningan yang lama, dia berkata dengan suara yang dalam, Ibu Baptis, ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh nenek moyang manusia dengan mengorbankan nyawa mereka. Aku tahu bahwa jika aku memenangkan lot ini, itu pasti akan lebih ditakuti oleh istana leluhur, tetapi jika aku menyerahkan, aku mungkin akan menyesalinya seumur hidupku, yang juga merupakan penyesalan manusia. Jika ini benar-benar kemampuan yang bisa diturunkan untuk manusia biasa, maka, itu akan memiliki potensi untuk mengubah masa depan umat manusia. Putri Merak menghela nafas dan berkata, lagi pula, kamu masih menganggap dirimu sebagai manusia. Apakah begitu baik menjadi manusia? Xiao Mei terdiam. Dia mengerti bahwa Putri Merak, yang merupakan klan iblis, sebenarnya tidak mendukungnya melakukan ini. Bahkan di dalam ras monster Merak, ada banyak perselisihan tentang garis keturunan mereka sendiri. Masih ada total 150.000 koin ametis yang dapat dimobilisasi sekarang, tanpa mempengaruhi pengoperasian kota Keri. Kalimat Putri Merak selanjutnya mengejutkan Xiao Mei. Xiao Mei tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Putri Merak, dan apa yang dilihatnya adalah kelembutan di matanya. Bocah bodoh, lakukanlah. Jika bukan karena kamu, ayahmu tidak akan kembali kepadaku. Ketika dia meninggal, Putri Merak yang asli mati bersamanya. Sekarang, dia hidup, dan dia hidup sebagai manusia, jadi aku adalah istri seorang manusia dan anggota ras manusia. Dia sekarang adalah pemimpin dari ras manusia. Apa yang bisa aku lakukan? Terima kasih Ibu Baptis. Mata Xiao Mei merah, dan dia membuka tangannya dan memeluk Putri Merak. 100.000 koin ametis, ruang VIP nomor 8. Pada saat ini,
Suara kutipan dari luar sudah berdering. Xiao Mei membeku sejenak, dan saat berikutnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, ini pengaduk kotoran itu lagi, bukankah dia sudah selesai? Ya, kutipan pertama dinaikkan dari 50.000 menjadi 100.000. Itu langsung 100.000 koin ametis, Tang San melakukannya. Tang San sebenarnya sedikit beruntung sekarang karena dia telah berpartisipasi di hampir semua lelang berharga sebelumnya, menunjukkan penampilan yang kaya, yang membuatnya tidak muncul tiba-tiba ketika berpartisipasi dalam lelang apapun. Dan setiap kali dia menawar dengan cara yang sama, yaitu menaikkan harga di tempat pertama, sehingga mengurangi jumlah pesaing, dan kemudian dengan cepat memenangkan atau melepaskan penawaran. Jumlah total akhir dari lelang super pengadilan leluhur ini bisa jauh lebih tinggi dari yang diharapkan. Tang San dapat dikatakan sebagai kontributor yang hebat, karena dia telah berulang kali menetapkan harga begitu tinggi sehingga nilai semua barang lelang meningkat tajam. Oleh karena itu, ketika kepala klan pohon emas biru, yang disebut Xiao Mei sebagai tongkat sial, membuat gerakan lain, dan itu adalah 100.000 koin ametis dalam satu gerakan, semua penawar sedikit terkejut. Orang ini memang seperti itu. 101.000 koin ametis, ruang VIP kedua. Ada sorakan, dan Liang Flower Essence juga menawar. Ini adalah lot kedua dari belakang. Tidak peduli berapa banyak uang yang kamu simpan, itu tidak akan ada artinya setelah dua lot terakhir, dan lelang super akan berakhir. Meskipun warisan kaisar di depannya mungkin tidak dapat digunakan, sekali dapat digunakan, itu dapat menghasilkan banyak uang. Tidak bisa diukur dengan uang. 102.000 koin ametis, ruang VIP nomor 9. 103.000 koin ametis, ruang VIP nomor 11. Xiao Mei akhirnya mau tidak mau mengambil tindakan. 150.000 koin ametis, ruang VIP nomor 8. Seketika penonton mendidih. Tambahkan 50.000 lagi, dan itu adalah ruang VIP nomor 8. 150.000, ini adalah harga yang menyegarkan harga tertinggi dari lelang super lagi. Apakah kamu gila? Apakah pohon emas biru gila atau mereka benar-benar kaya? 50.000, ini adalah 150.000 koin ametis. Ambil banyak yang bisa diturunkan dan mungkin sangat kecil. Namun, dari sudut pandang klan pohon emas biru, sepertinya tidak ada yang salah. Tampaknya normal untuk menghabiskan 150.000 koin ametis untuk memperjuangkan peluang masa depan bagi klan pohon emas biru. Di ruang VIP 11, Xiao Mei tersipu karena marah. 150.000 koin ametis, yang sudah merupakan batas atas yang mampu dibeli oleh kota Kerry. Pihak lain benar-benar menaikkan harga dua kali menjadi 150.000 koin ametis. Bukankah ini jelas berjuang dengannya? Jin Miaolin. Xiao Mei benar-benar ingin merelakan kesempatan untuk langsung masuk ke babak semifinal, dan berpartisipasi dari babak penyisihan. Karena dia percaya bahwa tidak mungkin bajingan dari klan pohon emas masuk ke semifinal, jika dia tidak bisa masuk, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Ini jahat, itu benar-benar jahat. Di panggung lelang, mendengar tawaran 150.000 koin ametis, Kaisar Iblis Besar Tianhu tidak bisa tidak mengangkat alisnya sedikit. Zhu Ting mengambil bagian ini, yang agak hambar, tetapi nilai sebenarnya mungkin sangat tinggi, dan melelangnya. Dia awalnya mempertimbangkan apakah itu akan dimenangkan oleh ras monster merak. Jika dimenangkan oleh Xiao Mei, dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengikuti pokok anggur untuk melihat apakah Xiao Mei dapat memobilisasi pilar surga kaisar untuk mendapatkan formula paduan. Jika kamu mendapatkannya dan tidak menyerahkannya, itu adalah dosa besar. Jika kamu tidak mendapatkannya, itu membuktikan bahwa garis keturunan manusianya sendiri mungkin tidak begitu penting. Meskipun kekuatannya cukup kuat, itu tidak ada hubungannya dengan identitas manusianya, sehingga dia bisa lebih yakin. Tanpa diduga, klan pohon emas biru sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada klan monster merak, dan mereka langsung membayar harga tinggi sebesar 150.000. Untuk klan pohon emas biru yang tidak pandai bertarung sendiri, pikirkanlah, jika mereka benar-benar berhasil mewarisi warisan manusia, itu akan sangat berguna. Gunakan kertas paduan untuk mencetak kemampuan garis keturunan lainnya untuk pertempuran. Bukankah ini cara terbaik untuk meningkatkan klan pohon emas biru? Oleh karena itu, tampaknya sangat masuk akal untuk membayar harga yang tinggi. Untuk harga yang tak terhindarkan ini, kamar VIP utama yang telah berpartisipasi di dalamnya semuanya terdiam, dan tidak ada penawar di luar ruang VIP yang berpartisipasi. Lagi pula, tidak peduli seberapa bagus warisan ini,
itu tidak akan membuat orang menjadi kaisar dalam waktu singkat, dan masih ada begitu banyak ketidakpastian dalam dirinya sendiri sehingga pengadilan leluhur belum mencoba untuk berhasil. Bagaimana bisa begitu mudah diterima dan diwariskan? Karena itu, sekalipun kamu kaya, kamu tidak akan menginginkan hal semacam ini. Penguasa kota utama berpartisipasi dalam pelelangan untuk memberikan ras mereka kemungkinan warisan kaisar. Lagi pula, tidak ada yang memiliki kesempatan untuk mewarisi warisan seperti itu bahkan jika itu adalah upaya. 150.000 koin ametis, apakah ada harga yang lebih tinggi? Kaisar Iblis Tianhu terus bertanya. 151.000 koin ametis, ruang VIP nomor 11. Bagaimanapun, Xiao Mei tidak bisa menahan diri dan menaikkan harganya 1.000 lagi. 160.000 koin ametis, ruang VIP nomor 8. Tang San tidak ragu-ragu menaikkan harganya lagi sebesar 10.000. Apakah kamu sengaja mencoba mempermalukanku? Pada saat ini, kesadaran Xiao Mei telah datang dari ruang VIP 11, dengan rasa yang sengit. Sudut mulut Tang San berkedut, tetapi pada saat ini, Kaisar Iblis Rubah Surgawi memperhatikan, bagaimana mungkin dia tidak menjelaskannya, dia hanya bisa menggunakan akal spiritualnya sendiri untuk mengatakan dengan ringan, tolong menawar dengan adil, Tuan Kota Mei, ini lelang. Aturan lelang adalah bahwa penawar tertinggi menang. Di ruang VIP di nomor 11, wajah marah Xiao Mei menjadi pucat, dan dia berharap dia bisa bergegas dan memukul orang itu dengan keras, bukankah dia mengabaikannya? Dia pasti melakukan ini dengan sengaja. Bisakah klan pohon emas biru mendapatkan warisan manusia ini? Itu adalah mimpi orang bodoh. Kaisar Iblis Besar Tianhu jelas merasakan fluktuasi dalam kesadaran Xiao Mei dan berkata dengan ringan di panggung lelang, lelang yang adil, tidak ada yang dapat mengganggu pesanan, jika tidak mereka akan dikeluarkan dari tempat tersebut. 160.000 koin ametis, yang pertama. Dia jelas memperingatkan Xiao Mei. 160.000, ini memang harga yang tidak bisa lagi ditandingi oleh Carry City. 160.000 koin ametis, kedua kalinya. 160.000 koin ametis, ketiga kalinya. Kesepakatan, selamat ruang VIP nomor 8. Kaisar Iblis Besar Tianhu mengumumkan kepemilikan Kaisar Tianzu ini. Setelah pelelangan selesai, klan pohon emas biru sekali lagi dibawa ke garis depan. Berapa banyak uang yang dimiliki ras ini? Banyak yang tidak dapat digunakan secara langsung. Pada saat ini, bahkan Raja Naga Cerah Suanyu di ruang VIP nomor 10 memiliki kebencian yang jauh lebih sedikit terhadap Tang San. Jika kamu dapat menghabiskan 160.000 koin ametis untuk menembak warisan, mengapa kamu tidak dapat menembak elf elemen cahaya dengan harga tinggi? Orang-orang benar-benar memiliki kekuatan ini. Jika elf elemen cahaya menaikkan harganya menjadi lebih dari 100.000 pada saat itu akan sangat tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, orang tidak menaikkan harga. Mereka benar-benar ingin menawar, dan mereka sangat kuat. Untuk sementara, kebencian klan naga terhadap klan pohon emas biru telah banyak melemah. Bajingan, bajingan, Xiao Mei dengan marah berdiri dan mondar-mandir di ruang VIP, tetapi sebenarnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. 160.000, bagaimanapun, warisan ini dimenangkan oleh klan pohon emas biru. Jangan marah, ini persaingan yang adil, kami tidak memiliki sumber keuangan orang lain. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Sukin menghibur putrinya, dan ibu baptismu benar, tidak baik untukmu jika hal ini di tanganmu. Ya, meskipun Mei Gongzi masih mengerutkan kening, dia sedikit tenang. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh telinganya. Pada saat ini, dia benar-benar ingin menghubungi Tang San. Tanyakan padanya apa yang harus dia lakukan, tetapi dengan begitu banyak kaisar di tempat kejadian, ini adalah hal terpenting di pelelangan ini. Agar tidak menimbulkan masalah, dia masih tidak mencoba menghubungi. Oke, setelah 3 hari lelang yang antusias, lelang super kami akan segera berakhir. Pertama-tama, atas nama pengadilan leluhur, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap penawar yang berpartisipasi dalam lelang ini. Selanjutnya, kami akan menyerahkan satu teratas yang akan menjadi lot terakhir dari lelang ini, dan juga sumbu besar terakhir dari lelang super ini. Aku yakin semua orang menebak keberadaan seperti apa itu sebelum menawar sumbu besar terakhir. Baiklah, silakan tunggu dan lihat. Datang dan presentasikan undian terakhir. Mengikuti kata-kata Kaisar Iblis Besar Tianhu, perhatian semua orang langsung terfokus. Lot terakhir akan segera diluncurkan dalam lelang super skala besar dan lelang epik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lot berharga apa yang dapat muncul sebagai sumbu besar terakhir?
Sosok merah keemasan turun dari langit dan mendarat di samping Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Pria ini mengenakan jubah merah tua, dan cahaya di sekitar tubuhnya berputar seperti gelombang air. Siapapun yang melihat ini pasti tahu siapa dia, itu adalah Kaisar Iblis besar yang membakar langit abadi dan tidak mati. Setelah Kaisar Iblis mayat hidup naik ke panggung, dia mengangguk ke Kaisar Iblis Tianhu. Pada akhirnya, apakah barang lelang ini dilelang bersama oleh dua kaisar? Kaisar Iblis Rubah Surgawi membuat isyarat undangan dan berkata, barang lelang terakhir ini disediakan oleh garis keturunan Phoenix Api Abadi. Oleh karena itu, aku mengundang Kaisar Iblis Abadi untuk melelangnya denganku. Kaisar Iblis mayat hidup mengangguk dan berkata, ini adalah artefak khusus. Setelah menimbangnya untuk waktu yang lama, aku akhirnya memutuskan untuk membiarkannya berpartisipasi dalam lelang super ini. Seperti yang kita semua tahu, artefak juga memiliki level. Dan artefak yang akan kita lihat selanjutnya dapat dikatakan sebagai salah satu makhluk paling kuat di antara artefak yang diketahui di seluruh bintang Falan. Mengikuti kata-katanya, cahaya merah keemasan perlahan naik di antara dia dan Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Ketika lampu merah keemasan ini naik, panas terik perlahan mekar. Itu adalah manik merah keemasan yang terlihat seukuran kepalan tangan. Ada sinar merah keemasan cahaya yang mengalir pada manik-manik, dan ada cahaya redup dan bayangan yang terus-menerus berkedip pada mereka. Setelah identifikasi yang cermat, kamu dapat melihat bahwa itu tampaknya adalah penampilan Phoenix dan naga. Kaisar Iblis Abadi Besar berkata dengan sungguh-sungguh, artefak ini awalnya disempurnakan oleh dua kaisar, salah satunya adalah ayahku, Kaisar Iblis Abadi Agung dari generasi sebelumnya. Yang lainnya adalah Kaisar Naga, Kaisar Iblis Besar Api, era lebih awal dari Kaisar Iblis Kristal. Kaisar Iblis Api adalah klan naga, yang dikenal sebagai klan naga api terkuat dalam sejarah. Dia dan ayahku adalah teman baik. Mereka dulunya adalah teman baik. Mereka mundur bersama dan mempelajari arti sebenarnya dari elemen api. Kemudian, menggabungkan kemampuan dan karakteristik kedua keluarga, mereka menyempurnakan artefak ini. Kedua kaisar menghabiskan 100 tahun untuk mengolahnya. Tetapi ketika akhirnya selesai, ada yang tidak beres. Mungkin itu karena efek naga dan Phoenix sangat bagus sehingga artefak ini telah disublimasikan secara besar-besaran, sehingga tidak satupun dari kita dapat menggunakannya. Sebaliknya, semakin damai kekuatannya, semakin mudah untuk mengontrol artefak ini. Namanya adalah tubuh emas undead. Artefak ini tidak dapat dikenali sebagai master, jadi siapapun yang memegangnya dapat menggunakannya. Itu diaktifkan dengan mengorbankan api nyawanya sendiri. Setiap aktivasi dapat menghasilkan efek pertahanan absolut. Tingkat pertahanan absolutnya memungkinkan mampu mengatasi tingkat serangan dari pesawat ini. Itu selama api kehidupan cukup, pertahanannya dapat membuat pengguna abadi. Dan setelah api kehidupan padam, itu juga dapat membuat pengguna terlahir kembali dari api sekali lagi, tapi kemampuan generasi dari abu hanya dapat digunakan sekali, setiap kehidupan hanya memiliki satu kesempatan, tetapi juga dapat diserahkan ke kehidupan berikutnya untuk terus digunakan, dan juga dapat digunakan untuk generasi dari abu. Dapat dikatakan bahwa itu adalah salah satu artefak dalam artefak. Itu adalah keberadaan yang benar-benar kuat. Bukan tidak mungkin jika kamu menggunakan abu untuk beregenerasi 2 kali berturut-turut, maka yang terbakar akan menjadi jiwa, dan ada risiko bahwa tubuh dan roh akan dihancurkan. Pada saat yang sama, tubuh emas undead juga dapat kebal terhadap segala sesuatu saat digunakan. Efek negatif, pertahanannya dapat digambarkan sebagai pertahanan mutlak. Dengan itu, bahkan jika semua kaisar hadir untuk menyerang bersama, selama api kehidupan masih menyala, itu akan abadi. Hal ini tidak sebanding dengan tingkat benih teratai pengganti. Mampu bertahan melawan serangan semua kaisar dapat langsung memasuki keadaan tak terkalahkan. Saat bertarung, jika lawan meledak dengan kekuatan serangan terkuat dan langsung bertahan dengan tubuh emas undead, lawan akan dikonsumsi dengan sia-sia. Artefak teratas, ini adalah artefak teratas yang benar-benar dapat mengubah medan perang. Melihat artefak ini, Tang San bahkan sedikit terkejut. Mengapa Kaisar Iblis Abadi yang hebat bahkan tidak meminjamkannya kepada Mei Gongxi? Selain itu, klan Huo Feng Abadi akan bersedia melelang artefak seperti itu. Pasti ada sesuatu yang salah. Mari kita mulai pelelangan. Harga awalnya adalah 100.000 koin ametis, dan setiap kenaikan tidak kurang dari 5.000 koin ametis. Kaisar Iblis Agung Tianhu mengumumkan harga lelang.
Tidak ada keraguan bahwa tubuh emas undead akan menjadi fokus terakhir dari penonton hari ini. Tang San ragu-ragu sejenak, dan akhirnya memutuskan untuk membuat harga. Meskipun tidak jelas masalah apa yang tersembunyi di dalam tubuh emas undead, dia dapat yakin bahwa pasti ada beberapa masalah. Tapi dia berpartisipasi di hampir semua lelang berharga di depannya, dan sepertinya terlalu mendadak untuk tidak berpartisipasi dalam lelang terakhir. Jadi, meskipun dia tidak tahu menang, dia masih menawar pertama kali, gaya lama. 150.000 koin ametis, ruang VIP nomor 8. Langsung menaikkan harga sebesar 50.000. Kedua kaisar di atas panggung semua melihat ke arah ruang VIP nomor 8. Masih ada uang. Setelah menghabiskan begitu banyak uang, klan pohon emas biru masih dapat membayar harga tinggi 150.000 koin ametis. Tidak ada keraguan bahwa melalui pelelangan super ini, klan pohon emas biru telah menjadi yang terkaya dari semua kota utama saat ini, dan itu pasti pantas disebut namanya. 155.000 koin ametis, ruang VIP nomor 1. 160.000 koin ametis, ruang VIP nomor 2. Kenaikan harga terjadi seketika. Sebagai lot terakhir, itu adalah artefak yang sangat jelas dan kuat yang dapat digunakan dalam pertempuran kaisar berikutnya, dan segera dicari. Tidak banyak artefak tingkat atas seperti itu di seluruh benua peri. Hampir semuanya adalah harta kota. Sungguh luar biasa bisa membawanya keluar untuk dilelang. Namun, nilainya terlalu tinggi bahkan dengan peningkatan langsung Tang San sebesar 50.000. Meskipun ada persaingan, frekuensi penawaran tidak tinggi. Ketika harga naik menjadi 190.000 amethyst coins, terjadi stagnasi. Tang San tidak mengajukan penawaran lagi setelah menawar 150.000, seolah-olah itu tidak berkelanjutan. Patriark, menangkan lot ini. Ini akan sangat menjamin hidup dan keselamatanmu. Kedengarannya lebih baik daripada Phoenix Nirvana dari Phoenix Monster Clan. Mari kita menangkan dengan cara apapun. Ini bukan hanya membakar api kehidupan. Apa yang kita kekurangan sebagian besar adalah vitalitas. Tubuh emas mayat hidup ini terlihat seperti hal yang baik dalam arti sebenarnya. Penatua pertama berkata dengan penuh semangat kepada Tang San. Tang San menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, kami sudah terlalu mencolok kali ini, jika kami bahkan memenangkan lelang besar terakhir, kami akan benar-benar dianggap sebagai pesaing. Secara relatif, kali ini sangat arogan. Dalam pelelangan, kenaikan harga terus-menerus kita, seharusnya meningkatkan pendapatan istana leluhur. Tapi lot terakhir tidak bisa semua jatuh ke tangan kita. Mari kita lupakan sumbu besar terakhir. Jika tidak, kita akan memenangkannya dengan harga tinggi, lalu nilai buah emas biru kita akan dicurigai. Menurut cadangan modal saat ini, dia memang mampu memenangkan artefak emas undead ini. Tapi baginya, itu tidak lagi penting. Membakar api kehidupan untuk menginspirasi tubuh emas mayat hidup seharusnya tidak sesederhana itu. Jika tidak ada alasan mengapa Kaisar Iblis Mayat Hidup tidak memberikan artefak ini kepada Mei Gongzi. Mei Gongzi adalah kesempatan dari klan Iblis Phoenix untuk mencapai 3 Kaisar Phoenix. Atau itu bisa diberikan kepada orang kuat dari garis keturunan Phoenix Api Abadi, mengapa kamu mengambilnya untuk dilelang? Akan aneh jika benda ini baik-baik saja. Meskipun aku tidak tahu di mana masalahnya. 195.000, apakah ada harga yang lebih tinggi? Terdengar suara Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Ini adalah harga tinggi baru lagi. Tidak ada keraguan bahwa di mata hampir semua orang, artefak tingkat atas yang dapat secara langsung dan sangat meningkatkan kekuatan tempur ini harus berada di atas nilai Kaisar Tianzu sebelumnya. Dan di dalam hati Tang San, dia memiliki hampir semua barang paling berharga dalam lelang super ini. Dalam pikirannya, kalung Kiling Tongsheng adalah yang pertama, diikuti oleh hati alam dan perisai Xuanwu. Status siapapun di hatinya jauh lebih tinggi daripada tubuh emas abadi. Pertahanan mutlak tubuh emas undead, jika perisai basal dapat diilhami, dapatkah itu ditembus? Tang San tidak percaya bahwa di pesawat ini, siapa yang bisa dengan mudah menembus pertahanan perisai Xuanwu. Untuk merangsang perisai basal, yang dibutuhkan adalah persetujuan energi dan perisai basal itu sendiri. Kamu harus bisa melakukan ini sendiri. Tidak perlu membakar api kehidupan. 200.000 koin ametis, ruang VIP nomor 6. Para ork raksasa Bimen menawarkan harga yang lebih tinggi. Jelas, untuk pertempuran kaisar ini, binatang raksasa Bimen memiliki selera tertentu yang pasti akan mereka menangkan.
205.000 koin ametis, ruang VIP nomor 2. Esensi bunga liang menawar lagi. Ini juga merupakan atribut api, dan kekuatan pertahanan esensi bunga matahari relatif lemah, dan juga mampu melakukan serangan eksplosif. Jika mereka memiliki tubuh emas mayat hidup, itu pasti akan lebih kuat. Artefak tingkat atas ini, yang jatuh ke tangan klan monster atau klan roh, akan berdampak langsung pada pertempuran kaisar berikutnya. Persaingan terus berlanjut, tetapi setiap kali harga naik, kedua belah pihak ragu untuk waktu yang lama. Pada saat ini, latar belakang terungkap. Lebih dari 200.000 koin ametis. Pada akhirnya, Sunflower Essence lah yang memenangkan kemenangan terakhir dan memenangkan artefak kuat ini dengan harga 230.000 ametis coins yang sangat mahal. Selamat kepada ruang VIP nomor 1. Lelang super ini juga telah berakhir dengan sukses. Selanjutnya, Kaisar secara pribadi akan menjaga dan menyelesaikan pengiriman akhir. Silakan yang telah berpartisipasi dalam pelelangan dan penawar yang telah memenangkan lelang sebelumnya menyiapkan koin ametis. Mereka yang tidak memiliki barang dalam pelelangan dapat meninggalkan tempat satu demi satu dan menjaga ketertiban yang baik. Kaisar Iblis Tianhu mengumumkan penyelesaian lelang super ini dengan senyum di wajahnya. Aku tidak tahu berapa banyak mata yang memandang tubuh emas mayat hidup dengan enggan, tetapi lelang ini akhirnya berakhir. Dan berbagai ras yang telah memenangkan lelang yang cukup kuat juga siap untuk menunjukkan keahlian mereka dalam pertempuran kaisar berikutnya. Tang San tidak terburu-buru meninggalkan ruang VIP, tetapi menunggu orang-orang di luar meninggalkan panggung, lalu membawa para tetua klan pohon emas biru, bergabung dengan para tetua yang duduk di luar, dan menuju pengiriman akhir dengan cara yang perkasa. Ketika dia datang ke tempat pengiriman, masih ada pengiriman di depan. Tubuh emas mayat hidup seharusnya diambil oleh klan esensi bunga liang segera setelah pelelangan selesai. Orang yang mengambil barang lelang saat ini memang Mei Gongxi. Dia melakukan pengiriman topeng hantu. Dalam pelelangan ini, Mei Gongxi benar-benar memenangkan barang lelang yang sangat membantunya, terutama pedang iblis bayangan. Tang San bahkan tidak perlu meminta topeng hantu ini untuk mengetahui bahwa dia membuatnya untuknya. Tentu saja, Tang San juga memotret banyak hal baik untuknya, tetapi sekarang bukan waktunya untuknya. Mei Gongxi menyelesaikan pengiriman, berbalik dan berjalan keluar. Ketika dia melewati Tang San, dia berhenti. Melihat Tang San dengan mata menyala, klan pohon emas biru benar-benar kaya. Beberapa kelompok penawar yang mengantri untuk pengiriman berbalik pada saat yang sama, termasuk klan naga. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, "Jika kamu mau menikah denganku, aku bisa memberimu hadiah pertunangan. Kami tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi, bagaimana?" Dia sengaja menggoda Mei Gongxi. Bagaimanapun, tidak dapat dihindari bahwa dia akan membersihkan setelah itu. Mei Gongxi mendengus dengan jijik, dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi Tang San buru-buru berkata, "Tuan Kota Mei, jangan buru-buru menolak. Bagaimana kalau kita bertaruh? Jika aku bisa masuk semifinal, ketika kamu bertemu denganku, ambil inisiatif, menyerah. Jika aku tidak berhasil ke semifinal, aku akan memberimu lot terakhir yang aku ambil hari ini. Itu 160.000. Mei Gongxi tertegun sejenak, dia tidak berharap Tang San membuat taruhan seperti itu. Jujur, dia benar-benar ragu sejenak, warisan leluhur umat manusia tidak diragukan lagi sangat penting bagi umat manusia. Namun, untuk dirinya sendiri, kali ini kompetisi untuk merekrut kerabat dengan seni bela diri lebih penting. Dia hanya ragu-ragu sejenak, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Tidak ada taruhan. Meskipun aku tidak berpikir kamu bisa masuk semifinal, aku sebenarnya berharap kamu akan masuk semifinal, dan aku harap kamu bisa bertemu denganku. Ketika saatnya tiba, kami akan bersaing di atas panggung. Sampai jumpa." Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Seni bela diri merekrut kerabat terkait dengan dia dan kebahagiaan Tang San, bagaimana itu bisa digunakan untuk berjudi. Bahkan jika dia sangat ingin memiliki warisan Kaisar Tianzu. Melihatnya pergi, bibir Tang San melengkung menjadi senyuman, dia menebak jawaban Mei Gongxi, dan dia juga percaya bahwa dia pasti lebih penting dalam pikiran Mei Gongxi daripada Kaisar Tianzu itu. Dan percakapan mereka saat ini harus dalam pengertian para kaisar. Dia menggunakan taruhan ini untuk membuat Mei Gongxi mengungkapkan bahwa dia tidak terlalu memperhatikan Kaisar Tianzu, untuk menyelesaikan keraguan dari pihak Kaisar Iblis Tianhu. Segera, giliran Tang San untuk menyampaikan. Meskipun dia tidak memenangkan lot terakhir,
Dilihat dari jumlah total uang yang dihabiskan dalam pelelangan ini dan peran yang dia mainkan dalam pelelangan, dia jelas merupakan bintang paling terang dalam pelelangan super ini, yang pasti akan tercatat dalam sejarah. Jadi ketika Tang San melakukan pengiriman terakhir, staf sangat sopan kepada pemilik kota, dan bahkan memberinya kartu VIP super. Dengan kartu VIP ini, ia dapat berpartisipasi dalam lelang apapun di Zhuting Grand Auction kapan saja tanpa tiket, dan biaya lelang akhir dibebaskan sebesar 80%. Dalam rangka mengucapkan terima kasih atas lelang pengadilan leluhur kepadanya. Kecuali Huang Tianzu, yang tidak bisa dibawa pergi, Tang San dengan cepat menyingkirkan barang-barang lainnya. Adapun persetujuan Huang Tianzu, dia tidak terburu-buru sekarang, karena sekarang bukan waktunya, dia tidak bisa tampak terlalu bersemangat untuk menimbulkan kecurigaan dari para kaisar. Bagian terpenting dari warisan kaisar manusia Tianzu adalah menemukan cara bagi manusia untuk mengkultivasi diri mereka sendiri di masa depan, bukan untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu tidak akan membantunya dalam pertempuran berikutnya untuk menduduki kaisar. Setelah membayar koin ametis yang cukup dan mengumpulkan semua barang lelangnya, Tang San dan para tetua pergi dengan cepat. Dia harus bergegas dan kembali ke Mei Gongzi sebagai Tang San untuk menghibur hatinya yang trauma. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.